فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di suatu sore yang tenang di Madinah, para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah. Udara terasa hangat dan matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu menatap Nabi dengan takzim. Saat itulah Rasulullah menyampaikan sebuah kisah yang menggugah hati. Sebuah kisah yang penuh misteri dan peringatan akan datangnya fitnah besar di akhir zaman. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, Rasulullah mulai menceritakan pengalaman yang dialami oleh salah seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim, yang sebelumnya adalah seorang Nasrani, pernah mengalami sesuatu yang luar biasa saat sedang melakukan perjalanan laut bersama sekelompok pelaut. Suatu hari, kapal yang ditumpangi Tamim dan rombongannya dihantam badai dahsyat. Ombak menggulung tinggi, angin menerjang tanpa ampun, dan gelap malam menyelimuti mereka. Setelah berhari-hari terombang-ambing tanpa arah, akhirnya kapal mereka terdampar di sebuah pulau asing yang misterius. Dengan hati penuh kecemasan, Tamim dan teman-temannya turun dari kapal dan mulai menjelajahi pulau itu. Mereka berjalan melewati pepohonan rimbun dan bebatuan tajam. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka mendengar suara langkah makhluk yang tak mereka kenali. Dari balik semak-semak, tiba-tiba muncul Al-Jasasah, sosok makhluk berbulu lebat dengan penampilan yang mengerikan. Al-Jasasah tidak menyerang atau melukai mereka. Dengan suara menggema, ia berkata, "Pergilah ke tempat itu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian." Meski ketakutan, rasa penasaran memaksa Tamim dan rombongannya mengikuti petunjuk Al-Jasasah. Mereka berjalan lebih dalam ke pulau itu, hingga akhirnya tiba di sebuah gua besar yang gelap dan lembab. Di dalam gua tersebut, mereka melihat seorang pria dengan tubuh besar. Kedua tangannya terbelenggu erat dengan rantai besi yang kuat. Leher dan kakinya juga dibelenggu sehingga ia tak bisa bergerak bebas. Wajahnya penuh tanda tanya dan sorot matanya menyiratkan kebencian yang dalam. Pria itu lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Tamim menjawab, menjelaskan bahwa mereka adalah para pelaut yang terdampar di pulau tersebut. Laki-laki yang terbelenggu itu kemudian mulai bertanya tentang keadaan dunia luar. Ia bertanya tentang pohon-pohon kurma di Baisan, apakah masih berbuah. Ia bertanya tentang Danau Tiberias, apakah airnya masih ada. Ia juga bertanya tentang Nabi yang telah muncul di tanah Arab, apakah dia sudah diutus dan bagaimana kabar umatnya. Tamim menjawab setiap pertanyaan sesuai yang ia ketahui. Setelah mendengar jawaban itu, sosok yang terbelenggu itu pun berkata, "Ketahuilah, aku adalah Dajjal. Segera akan tiba waktunya aku keluar dan menyebarkan fitnah di seluruh bumi. Tidak ada satu negeri pun yang akan luput dari kehadiranku, kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota itu dijaga oleh malaikat, sehingga aku tak dapat memasukinya." Tamim dan rombongannya merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan pulau itu dan kembali ke kapal. Setelah kembali ke daratan, Tamim segera pergi ke Madinah untuk menceritakan pengalamannya kepada Rasulullah. Setelah mendengarkan kisah Tamim, Rasulullah bersabda kepada para sahabat,
Inilah kisah yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Ketahuilah, ia pasti akan muncul sebagai ujian besar bagi umat manusia. Rasulullah pun memperingatkan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan memohon agar iman mereka tetap kuat saat ujian itu tiba. Mendengar kisah ini, para sahabat terdiam, merenungkan betapa dahsyatnya ujian yang akan datang. Kisah belenggu Dajjal ini menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat Islam agar senantiasa waspada, berpegang teguh pada keimanan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang penuh tipu daya. Di sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Palestina, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Ia berasal dari suku Bani Adar, sebuah kabilah Arab yang memiliki pengaruh di daerah itu. Sejak kecil, Tamim tumbuh dalam lingkungan yang menganut ajaran Nasrani. Ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, berpengetahuan luas, dan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia spiritual. Seiring berjalannya waktu, Tamim menjadi seorang pendeta Nasrani yang saleh. Ia melakukan perjalanan jauh untuk mendalami agamanya, mencari kebenaran yang ia yakini. Namun jauh di lubuk hatinya, Tamim merasa ada sesuatu yang masih belum ia temukan. Meskipun imannya kuat, ia terus mencari jawaban-jawaban yang lebih besar tentang kehidupan dan akhir zaman. Suatu ketika, Tamim memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan sekelompok pelaut. Kapal mereka berlayar melintasi lautan luas, namun badai ganas menggiring mereka menuju takdir yang tak terduga. Setelah berhari-hari terombang-ambing, kapal mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau misterius yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Rasa takut dan penasaran menyelimuti rombongan itu saat mereka melangkah menyusuri pulau tersebut. Di tengah penelusuran, mereka bertemu dengan sosok aneh berbentuk makhluk berbulu lebat. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasah. Dengan suara yang memancarkan teka-teki, Al-Jassasah berkata, "Pergilah ke tempat itu. Di sana ada seseorang yang menanti untuk berbicara dengan kalian." Rasa penasaran membawa Tamim dan rombongannya menuju sebuah tempat yang gelap dan menakutkan. Di sana mereka melihat seorang laki-laki besar yang terbelenggu dengan rantai besi. Sosok itu berbicara dengan suara berat dan mengaku sebagai Dajjal, sang penyebar fitnah yang disebut-sebut dalam nubuat akhir zaman. Dajjal mulai bertanya kepada mereka tentang keadaan dunia di luar pulau itu, tentang pohon-pohon kurma di Baisan, tentang Danau Tiberias, dan tentang seorang nabi yang telah diutus di tanah Arab. Setelah pertemuan penuh ketegangan itu, Tamim berhasil kembali ke daratan. Pengalaman ini menggetarkan hatinya. Kabar tentang Nabi Muhammad mulai tersebar, dan Tamim merasa hatinya dipenuhi kerinduan akan kebenaran. Tanpa ragu, ia melakukan perjalanan ke Madinah untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Sesampainya di hadapan Nabi Muhammad, Tamim menceritakan seluruh pengalamannya di pulau tersebut. Rasulullah membenarkan cerita itu dan menjadikannya sebagai peringatan bagi umat Islam tentang fitnah Dajjal di akhir zaman. Melalui kisah ini, banyak orang semakin meyakini kebenaran kenabian Muhammad. Tamim kemudian memeluk Islam dengan sepenuh hati. Sejak itu, ia menjadi sahabat Nabi yang aktif dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan kontribusinya dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Salah satu jejak peninggalannya adalah memperkenalkan tradisi menyalakan lampu di masjid-masjid sebagai simbol penerangan dan kemuliaan tempat ibadah. Tamim Ad-Dari menghabiskan sisa hidupnya dengan berdakwah
dan menjadi pengingat bagi umat tentang pentingnya iman dan persiapan menghadapi fitnah akhir zaman. Kisahnya menjadi bagian dari sejarah Islam yang kaya akan hikmah, membawa pesan tentang pencarian kebenaran, perjuangan, dan keteguhan iman. Tamim Ad-Dari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena perannya dalam penyebaran Islam dan kisahnya yang terkenal mengenai pertemuan dengan Dajjal. Berikut penjelasan mengenai tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Tamim Ad-Dari. Pertama, tokoh sahabat Nabi. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Palestina dan sebelumnya menganut agama Nasrani sebelum memeluk Islam. Kedua, Al-Jassasah. Lautan bergemuruh, langit kelabu, seolah enggan memberikan cahaya. Angin kencang menerpa layar kapal yang ditumpangi Tamim Ad-Dari dan rombongannya. Hari-hari penuh badai membuat mereka kehilangan arah, hingga akhirnya, setelah berhari-hari terombang-ambing tanpa kepastian, mereka melihat garis pantai samar di kejauhan. Dengan penuh kelegaan, kapal mereka bersandar di sebuah pulau misterius yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mereka turun dari kapal dengan hati-hati. Pulau itu tampak sunyi, hanya desir angin dan gemuruh ombak yang terdengar. Hutan lebat menjulang di hadapan mereka. Ranting-ranting pohon seolah merangkul kegelapan. Tamim, meskipun hatinya dipenuhi rasa penasaran, tidak bisa menghilangkan kecemasan yang membelit hatinya. Apakah tempat ini benar-benar aman? Bisik salah seorang teman Tamim. Tamim mengangguk pelan, meski dirinya sendiri tidak yakin. Mereka memutuskan untuk menyusuri pulau itu lebih dalam. Setiap langkah terasa berat, suara dedaunan yang mereka injak menggema seperti peringatan samar. Hingga tiba-tiba, langkah mereka terhenti ketika melihat sesuatu yang aneh di tengah semak-semak. Dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bulu lebat menutupi seluruh tubuhnya, hingga sulit membedakan mana kepala dan kakinya. Mata makhluk itu menatap tajam, sorotnya seolah menembus hati mereka. Dengan suara serak dan menggema, makhluk itu berbicara. "Siapa kalian?" Tamim menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai ketakutannya. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Kami adalah pelaut dari tanah Arab. Kapal kami terdampar di sini setelah dihantam badai." Makhluk itu memandangi mereka satu persatu, kemudian berkata, "Pergilah kalian ke gua di ujung pulau ini. Ada seseorang yang menunggu untuk bertemu dengan kalian." Tamim dan teman-temannya saling berpandangan. Rasa takut menjalar di tubuh mereka. Namun ada sesuatu dalam suara makhluk itu yang membuat mereka tidak bisa menolak. Dengan hati yang berdebar, mereka mengikuti petunjuknya. Salah satu temannya berbisik, "Siapa makhluk tadi? Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini?" Tamim menggeleng, "Aku tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu apa yang ada di gua itu." Mereka berjalan menyusuri pulau, menembus hutan yang semakin gelap. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduk mereka meremang. Setelah beberapa lama, mereka melihat mulut gua yang besar dan gelap seperti rahang raksasa. Udara dingin menyembur dari dalam gua, seakan menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki gua tersebut. Cahaya remang-remang memperlihatkan sosok seorang lelaki yang terbelenggu dengan rantai besi yang besar dan kokoh. Kedua tangannya terikat erat, begitu juga dengan kakinya. Tatapannya tajam, penuh kebencian yang sulit dijelaskan. Ketiga, kisah pertemuan dengan Dajjal. Malam itu,
Lautan gelap berbisik dengan suara ombak yang berderu. Angin dingin memukul layar kapal yang ditumpangi Tamim Ad-Dari bersama rombongannya. Mereka hanyalah sekelompok pelaut yang tak menyangka akan dihadapkan pada peristiwa yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kapal yang semula berlayar penuh keyakinan, kini tersesat di tengah badai yang tak kunjung reda. Setelah berhari-hari terombang-ambing, akhirnya mereka melihat garis pantai yang samar di kejauhan. Setelah kapal bersandar, mereka menjejakkan kaki di sebuah pulau sunyi dan misterius. Pohon-pohon berdiri angkuh, angin meniup dedaunan, seakan membisikkan rahasia. Tamim dan rombongannya berjalan perlahan, rasa penasaran bercampur ketakutan menyelimuti hati mereka. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok yang aneh, makhluk berbulu lebat dengan mata tajam. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasa. Dengan suara yang menggema, ia berkata, "Pergilah ke gua di ujung pulau ini. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian." Tamim menelan ludah. Rasa takut menyelinap di hatinya, tetapi keingintahuan lebih kuat dari keraguannya. Mereka mengikuti arahan Al-Jassasa. Langkah mereka berat menyusuri jalan yang semakin gelap dan dingin. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah gua besar yang tampak seperti rahang raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Dengan hati berdebar, mereka masuk ke dalam gua itu. Di dalamnya, mereka melihat seorang lelaki bertubuh besar, terbelenggu oleh rantai besi. Tangan dan kakinya terikat erat. Wajahnya dipenuhi sorot mata penuh kebencian dan tipu daya. Lelaki itu menatap tajam dan bertanya dengan suara berat, "Siapa kalian?" Tamim menjawab dengan suara bergetar, "Kami adalah pelaut dari Arab. Kapal kami terdampar di pulau ini setelah dihantam badai." Lelaki itu melanjutkan dengan suara dingin, "Aku ingin bertanya kepadamu. Ceritakan padaku, bagaimana kabar pohon-pohon kurma di Baisan? Apakah masih berbuah?" Tamim menjawab, "Ya, pohon-pohon itu masih berbuah." Lelaki itu mengangguk pelan. Kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana dengan danau Tiberias? Apakah airnya masih banyak?" Tamim menjawab, "Airnya masih melimpah." Lelaki itu menatap tajam, lalu bertanya, "Apakah nabi yang buta huruf itu sudah muncul di tanah Arab?" Tamim merasa dadanya berdesir. Ia menjawab, "Ya, Muhammad telah muncul di tanah Arab, dan kini banyak orang yang mengikuti ajarannya." Wajah lelaki itu berubah. Dengan suara yang penuh kemarahan, ia berkata, "Ketahuilah, akulah Dajjal. Sudah dekat waktunya aku akan lepas dari belenggu ini dan menjelajahi seluruh penjuru bumi. Tidak ada satu negeri pun yang akan luput dari pengaruhku, kecuali dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kedua kota itu dijaga oleh malaikat sehingga aku tak akan bisa memasukinya." Rasa takut menjalar di seluruh tubuh Tamim dan rombongannya. Mereka tahu mereka harus segera pergi. Dengan hati penuh ketakutan, mereka bergegas keluar dari gua itu, meninggalkan suara Dajjal yang terus menggema di telinga mereka. Setelah kembali ke kapal, Tamim termenung lama. Hatinya penuh dengan berbagai pertanyaan. Semua yang ia saksikan terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang akhirnya membentuk satu kebenaran. Nabi Muhammad adalah utusan yang telah lama dinantikan, dan fitnah besar yang disebut-sebut itu nyata adanya. Ketika akhirnya kapal mereka berlabuh di daratan Arab, Tamim tak membuang waktu. Ia segera menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Dengan langkah mantap, ia memasuki Masjid Nabawi. Di sana, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tamim memberi salam dengan penuh hormat. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum lembut. "Waalaikumsalam, duduklah, wahai Tamim. Ceritakanlah apa yang telah engkau alami." Dengan suara bergetar namun mantap, Tamim menceritakan seluruh peristiwa di pulau itu, pertemuannya dengan Al-Jassasa,
sosok Dajjal yang terbelenggu, dan setiap percakapan yang mereka lakukan. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah-wajah mereka tegang, membayangkan besarnya fitnah yang akan datang. Setelah Tamim selesai bercerita, Rasulullah bersabda, "Inilah yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Ketahuilah, ujian itu pasti akan datang. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnahnya." Tamim merasa hatinya bergetar hebat. Tanpa ragu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau adalah utusannya." Senyum Rasulullah merekah, dan para sahabat menyambut Tamim sebagai saudara seiman. Hatinya kini dipenuhi kedamaian dan keyakinan. Tamim Ad-Dari akhirnya menemukan cahaya kebenaran setelah melewati perjalanan panjang yang penuh misteri dan ujian. Sejak hari itu, ia menjadi seorang muslim yang teguh, menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi pengingat akan datangnya fitnah besar yang harus diwaspadai oleh umat manusia. Keempat, penyebar dakwah di Palestina. Setelah memeluk Islam dan menyaksikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad, Tamim Ad-Dari merasa hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Hatinya yang selama ini gelisah kini dipenuhi dengan kedamaian dan keyakinan. Cahaya kebenaran yang ia temukan tak ingin ia simpan sendiri. Ia bertekad untuk menyebarkan ajaran Islam ke tanah kelahirannya, Palestina, tempat di mana keluarganya dan masyarakatnya masih hidup dalam keyakinan lama. Suatu hari, setelah berpamitan dengan Rasulullah dan para sahabat di Madinah, Tamim memulai perjalanan panjang menuju Palestina. Jalanan berbatu dan gurun yang panas tak menghalangi langkahnya. Setiap hentakan kaki seolah membawa semangat yang membara di dalam dirinya. Cahaya Islam harus sampai ke tanah yang ia cintai. Setibanya di Palestina, Tamim disambut keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Namun, tatapan penuh tanda tanya tampak jelas di wajah mereka. Mereka melihat perubahan dalam diri Tamim. Ada sinar keyakinan di matanya yang berbeda dari sebelumnya. "Tamim, kau terlihat berbeda. Apa yang kau bawa dari perjalananmu?" tanya saudaranya Malik, sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Tamim tersenyum lembut dan berkata, "Aku membawa kebenaran yang selama ini kita cari, Malik. Aku telah bertemu dengan Rasul terakhir Muhammad, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya." Malik terdiam. Kata-kata itu terasa berat baginya. "Kau serius, Tamim? Bagaimana bisa kau meninggalkan ajaran yang kita anut sejak kecil?" Tamim meletakkan tangannya di bahu saudaranya dan menjawab dengan suara penuh ketulusan, "Aku telah melalui perjalanan panjang dan penuh ujian. Aku bertemu dengan Dajjal. Aku melihat fitnah besar yang akan datang. Rasulullah telah membimbingku kepada cahaya kebenaran. Aku tak ingin kau dan keluarga kita tertinggal dalam kegelapan." Berhari-hari, Tamim berdakwah dengan penuh semangat. Setiap pagi, ia berjalan ke desa-desa di sekitar Palestina, menyampaikan pesan Islam dengan sabar dan penuh kasih sayang. Banyak yang mendengarkan dengan rasa penasaran. Ada pula yang menolak dengan keras. Namun, Tamim tak pernah menyerah. Suatu sore, di bawah pohon zaitun yang rindang, Tamim berkumpul bersama penduduk desa. Angin sepoi-sepoi membawa harumnya tanah Palestina. Tamim memandang wajah-wajah yang penuh keraguan dan harapan, lalu mulai berbicara. "Wahai saudaraku, aku adalah bagian dari kalian. Aku tak ingin membawa keburukan, hanya kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan,
dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Islam adalah jalan yang lurus, penuh kedamaian dan keadilan. Seorang lelaki tua mengangkat tangan dan bertanya, "Bagaimana kau bisa yakin bahwa ini adalah kebenaran, Tamim?" Tamim menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Aku melihat tanda-tanda yang tak terbantahkan. Aku menyaksikan langsung nubuat yang disampaikan Rasulullah. Hatiku kini tak lagi ragu. Kebenaran ini membawa kedamaian, bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua." Sedikit demi sedikit, hati mereka mulai terbuka. Semangat dan ketulusan Tamim menyentuh jiwa mereka. Satu persatu penduduk mulai memeluk Islam. Desa yang dulunya sunyi, kini dipenuhi dengan cahaya baru, cahaya iman. Tamim juga memperkenalkan pentingnya menerangi masjid sebagai tempat ibadah. Di malam pertama masjid dinyalakan dengan lampu-lampu kecil. Suasana berubah menjadi hangat dan penuh kedamaian. Penduduk berkumpul, wajah mereka berseri-seri. "Lihatlah," ujar Tamim sambil tersenyum. "Cahaya ini hanyalah simbol. Cahaya yang lebih besar adalah cahaya iman yang menerangi hati kita. Mari kita jaga cahaya ini agar tidak pernah padam." Suara takbir menggema di malam itu. Tamim merasa hatinya penuh kebahagiaan. Ia telah menunaikan tugasnya, membawa kebenaran ke tanah kelahirannya, dan menyalakan cahaya Islam di hati banyak orang. Kelima, tradisi penyalaan lampu di masjid. Di suatu malam yang sunyi di Madinah, langit ditaburi bintang-bintang berkilauan. Tamim Ad-Dari berjalan di bawah rembulan yang bersinar lembut. Ia baru saja selesai melaksanakan salat bersama Rasulullah dan para sahabat. Namun ada sesuatu yang mengusik hatinya setiap kali ia memasuki masjid. Gelapnya ruangan yang membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Tamim menatap ke sekeliling masjid dengan penuh renungan. Cahaya rembulan hanya menyelinap samar melalui celah dinding, dan suasana malam yang pekat membuat tempat ibadah itu tampak suram. Andai masjid ini diterangi cahaya lampu, gumam Tamim dalam hati. Sebagai seseorang yang pernah bepergian jauh, ia tahu bahwa di tempat-tempat ibadah lainnya, lampu digunakan untuk menerangi ruangan agar jamaah merasa lebih nyaman dan khusyuk. Keesokan harinya, Tamim mendekati Rasulullah dengan penuh hormat. "Wahai Rasulullah," ujar Tamim lembut, "aku ingin mengusulkan sesuatu. Bagaimana jika kita menerangi masjid dengan lampu di malam hari?" Rasulullah menatap Tamim dengan senyum penuh kebijaksanaan. Beliau bertanya, "Lampu di masjid, wahai Tamim, bagaimana menurutmu cahaya itu dapat bermanfaat bagi kita?" Tamim menjawab dengan penuh semangat, "Dengan cahaya lampu, masjid akan menjadi lebih terang, dan jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman. Cahaya akan membawa ketenangan dan membantu kita melihat satu sama lain. Selain itu, cahaya juga melambangkan ilmu dan harapan." Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian. Beliau kemudian mengangguk dan bersabda, "Sungguh, usulmu baik sekali, wahai Tamim. Cahaya itu membawa kebaikan dan ketenangan bagi orang yang beribadah. Laksanakanlah." Mendengar izin dari Rasulullah, hati Tamim berbunga-bunga. Dengan segera ia mengatur segala sesuatu untuk membawa lampu-lampu minyak ke dalam masjid. Pada malam yang telah ditentukan, ia menyalakan lampu-lampu tersebut dan menggantungnya di berbagai sudut masjid. Api kecil dari sumbu minyak perlahan-lahan menerangi ruangan yang sebelumnya gelap gulita. Ketika para sahabat memasuki masjid untuk salat Isya, mereka tertegun. Cahaya lampu memancar lembut, membuat ruangan terasa hangat dan damai.
Wajah-wajah yang sebelumnya tenggelam dalam bayangan kini tampak jelas. Ada ketenangan baru yang merayap di hati setiap orang. Seorang sahabat berkata dengan penuh kekaguman, "Subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya masjid ini sekarang. Cahaya ini benar-benar membawa ketenangan." Rasulullah tersenyum melihat perubahan itu. Beliau memanggil Tamim dan bersabda, "Engkau telah membawa cahaya ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tamim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan cahaya di hatimu dan dalam hidupmu." Tamim merasa haru mendengar doa Rasulullah. Ia menyadari bahwa cahaya lampu yang sederhana itu bukan sekadar penerangan fisik, tetapi juga simbol dari cahaya ilmu, keimanan, dan harapan yang tak pernah padam. Sejak saat itu, tradisi menyalakan lampu di masjid menyebar ke berbagai penjuru. Setiap kali lampu dinyalakan, Tamim merasa bahwa ia telah meninggalkan jejak kecil dari cinta dan dedikasinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Malam itu, ketika lampu-lampu masjid bersinar terang, Tamim berbisik dalam hati, "Semoga cahaya ini selalu menerangi hati-hati yang datang untuk beribadah, sebagaimana Islam telah menerangi hatiku." Keenam, wafatnya Tamim. Pada suatu senja yang damai di masa khilafah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal karena kesalehannya, sedang duduk di depan rumahnya di Madinah. Wajahnya yang teduh memancarkan ketenangan jiwa, meskipun tubuhnya mulai lemah dimakan usia. Hari itu, Tamim merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sadar bahwa akhir hayatnya mungkin sudah dekat. Tamim memanggil keluarganya, wajahnya penuh ketenangan. "Wahai anak-anakku, mendekatlah. Aku ingin menyampaikan wasiatku," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Anak-anaknya mendekat dan duduk di sekelilingnya. Mereka mendengarkan dengan penuh hormat. Tamim mulai berbicara, mengenang perjalanan hidupnya. "Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan aku hidayah untuk memeluk Islam. Aku masih ingat hari itu, ketika aku bertemu Rasulullah Shallallahu Subhanahu wa ta'ala wa alaihi wasallam dan mendengar dakwahnya yang penuh kebenaran. Sejak itu, aku berjanji untuk mengabdikan hidupku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya." Ia melanjutkan, "Ingatlah wahai anak-anakku, dunia ini hanyalah sementara. Jangan pernah tergoda oleh gemerlapnya, karena sesungguhnya kebahagiaan sejati ada di akhirat." Salah satu anaknya bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Ayah, apa yang bisa kami lakukan untuk melanjutkan perjuanganmu?" Tamim tersenyum lembut. "Sebarkanlah kebaikan dan jadilah saksi atas kebenaran agama ini. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu dan jangan pernah meninggalkan sholat." Malam itu, Tamim meminta untuk ditemani dalam sholat terakhirnya. Dengan lemah, ia berdiri, dibantu oleh anak-anaknya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk, meminta ampunan dan keridhaannya. Setelah selesai, Tamim kembali ke tempat tidurnya. Saat malam semakin larut, Tamim berbisik lirih, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah mengucapkan kalimat syahadat itu, ia pun menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Anak-anaknya menangis, tetapi mereka tahu bahwa ayah mereka telah pergi dalam keadaan yang paling mulia, dengan iman yang kokoh dan hati yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita wafatnya Tamim Ad-Dari segera menyebar di Madinah.
membuat banyak sahabat lainnya datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Tamim. Engkau telah menjadi contoh kesalehan bagi kami semua." Jenazah Tamim dimakamkan dengan penuh penghormatan, diiringi doa-doa dari kaum muslimin yang merasa kehilangan seorang sahabat yang begitu mulia. Semangat dan teladannya akan terus dikenang, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya untuk berpegang teguh pada Islam. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya kita akan kembali. Dalam perjalanan sejarah Islam, nama Tamim Ad-Dari menjadi salah satu tokoh yang menyisakan jejak yang penuh hikmah. Sebagai seorang sahabat Rasulullah, Tamim Ad-Dari dikenal tidak hanya karena keimanannya yang teguh, tetapi juga karena pengabdiannya terhadap penyebaran Islam dan kecintaannya pada kebenaran. Bagi kaum muslim, kisah hidup Tamim adalah teladan yang abadi, memberikan pelajaran penting yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama mengambil pelajaran dari kehidupan Tamim adalah untuk menyelami esensi keimanan yang tulus dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamim adalah pribadi yang senantiasa meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, menunjukkan bahwa keikhlasan adalah landasan utama dalam beribadah. Ketika ia memeluk Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah, ia melakukannya tanpa ragu, karena ia tahu bahwa kebenaran tidak dapat ditolak oleh hati yang tulus. Bagi kaum muslim, Tamim mengajarkan pentingnya keberanian dalam memeluk kebenaran, bahkan ketika hal itu membutuhkan pengorbanan. Sebagai seorang mantan rahib Nasrani yang masuk Islam, Tamim meninggalkan keyakinannya yang lama demi mengikuti jalan yang hak. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa takut pada rintangan yang ada. Selain itu, kehidupan Tamim juga mengingatkan kita akan pentingnya kontribusi untuk masyarakat. Ia dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan lampu untuk menerangi Masjid Nabawi, sebuah inovasi sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi umat Islam saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa peran kita dalam Islam tidak harus selalu besar dan mencolok. Amal kecil yang dilakukan dengan niat ikhlas dapat memiliki dampak yang besar. Dalam ketekunan beribadah, Tamim adalah teladan lain yang menginspirasi. Ia sering membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, bahkan dalam salat malamnya yang panjang. Kaum muslim dapat belajar darinya bahwa keberhasilan di dunia dan akhirat tidak terlepas dari hubungan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun melalui salat, doa, dan membaca Al-Quran. Tamim juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan zuhud terhadap dunia. Ia tidak pernah tergiur oleh harta atau kekuasaan, meskipun ia memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Sebaliknya, ia memilih jalan hidup yang sederhana dengan orientasi penuh kepada kehidupan akhirat. Ini adalah pelajaran penting bagi kaum muslim di era modern, di mana godaan duniawi seringkali menutupi tujuan akhir kehidupan kita. Dengan mengambil pelajaran dari kehidupan Tamim Ad-Dari, kaum muslim dapat merefleksikan diri dan memperbaiki kualitas iman serta amal. Kisahnya mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki potensi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, selama ia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta berusaha bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua dapat meneladani keteguhan iman, kesederhanaan, dan semangat pengabdian Tamim Ad-Dari, sehingga menjadi pribadi yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.